Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam praktikum SBD 2. Sekarang kita sudah sampai di pertemuan kedua. Nah, kita akan bahas tentang DCL, DTC, dan statement select. Oke, langsung aja. Mulai dari DTC. Nah, DTC ini adalah data control language atau sintaks yang digunakan untuk memberikan dan mencabut hak akses. Pertama itu ada grant, kedua ada revoke. Nah, kalau grant itu digunakan untuk memberikan hak akses oleh admin kepada user. Nah, untuk revoke ini untuk mencabut hak aksesnya. Nah, caranya gimana? Nah, pertama kalian bisa login dulu pakai sistem. Setelah itu bisa create account, nama akun, identified by, password, titik koma. Kalau nggak salah begitu ya, silahkan dikoreksi. Nah, setelah itu kalau udah dibuat, dikasih grant, dikasih hak akses, bisa select, bisa insert, bisa update, bisa delete. Ini bisa salah satu, bisa semuanya. Jadi terserah mau dikasih privilege apa ke user tersebut. Kalau udah di grant, langsung login aja. Bisa ketik sintaksnya connect, nama user, nanti masukin password, baru successful. Nah, perbedaannya kalau belum dikasih hak akses sama udah dikasih hak akses, jadi pas si user ini nyoba mau akses tabelnya atau pengen lihat tabelnya, itu tulisannya tabelnya nggak ada gitu, tidak tersedia. Tapi kalau udah di grant, udah bisa dikasih privilege, itu dia bakal kelihatan. Jadi kalau kalian udah coba bikin user terus langsung buka tabelnya tapi nggak kelihatan, ya berarti itu belum ada privilege-nya, belum dikasih hak aksesnya tuh. Nah, selanjutnya kita masuk ke DTC atau Data Transaction Control. Jadi ini adalah sintaks yang berfungsi untuk menjaga konsisten suatu data. Pertama ada save point untuk menandai perubahan data. Jadi misalkan kita ada insert, delete, hal apapun yang kita lakukan di dalam database ini, terus kita tandain nih save point, misalkan insert ini, berarti kita tandain kalau di save point itu kita habis insert. Nah, terus rollback ini untuk membatalkan perubahan database yang terjadi setelah save point. Jadi misalkan nih setelah save point, setelah insert kita salah nih, salah insert atau salah delete, kita tinggal rollback to ke save point yang kita inginkan. Misalnya kita udah bikin banyak save point, tinggal pilih aja rollback to save point yang mau dituju gitu. Misalkan terakhir di mana, misalkan terakhir di insert ini, ya udah berarti rollback to insert. Nah, terus commit. Nah, commit ini menandakan akhir dari suatu transaksi dan membuat semua perubahan data menjadi permanen. Jadi misalnya kita udah selesai nih, transaksi udah selesai atau insert data udah selesai, pokoknya semuanya udah selesai. Nah, kita commit di situ, commit ini tuh sebagai tanda gitu. Jadi misalkan setelah commit kalian nggak sengaja lagi ngapus atau insert segala macam, itu bisa rollback. Rollbacknya nggak perlu pakai save point, tinggal rollback titik koma langsung balik ke commit tuh. Nah, selanjutnya ke select statement. Nah, yang pertama ada select field. Jadi misalkan kalian mau nampilin field nama aja atau field nama npm aja, itu bisa dibuat seperti ini, select nama, npm atau npm, nama from. Nah, ini kenapa saya pakai sistem dan praktikum, karena table yang pengen saya lihat ini bukan punya saya, bukan punya si user gitu. Jadi harus diketik si owner aslinya dot nama table titik koma. Mohon dikoreksi kalau salah. Nah, selanjutnya ada select alias. Maksudnya alias itu kita ubah dalam tampilan saja nama tabelnya gitu. Jadi select nama table dengan aliasnya apa. Jadi misalkan nih, kan kita biasanya kalau bikin field nama gitu ya, bahasa Indonesia, terus disuruh buat dong fieldnya jadi bahasa Inggris gitu, pakai name, berarti kita bisa pakai alias, diubah namanya as name. Nah, jadi berubah tuh, jadi ada aliasnya. Selanjutnya adalah fungsi aritmatika. Nah,
yang pertama ada operator aritmatika. Nah, ini ada plus, minus, asterik. Nah, saya kasih contoh yang tambah sama bagi. Jadi pertama kalian buat tabel nilai dulu yang dimana ada nilai UTS dan nilai UAS, atau bisa dibilang field yang bisa dihitung gitu. Jadi tipe datanya itu adalah float. Nah, setelah itu dibuat select npm, nilai UTS ditambah nilai UAS dibagi 2, dibuat aliasnya biar kita waktu nampilin data atau nge-select data itu jelas ini itu nilai apa gitu. Jadi bisa tahu ini adalah nilai rata-rata. From nama table, from nilai. Terus ada operator perbandingan. Nah, ini buat ngebandingin. Jadi misalkan select nama nilai UTS from nilai where nilai UTS yang nilainya lebih besar atau sama dengan 7. Berarti dipilihlah nama-nama ini yang memenuhi kondisi tersebut. Selanjutnya adalah operator pembanding. Ada in, is null, dan between, and. Nah, pertama in. Jadi misalkan select npm nama from nama table yang dimana kelas 4 KA24. Jadi siapa aja yang kelasnya 4 KA24, jadi ditampilin npm sama namanya yang ada di kelas tersebut. Nah, selanjutnya ada is null. Is null ini misalkan kalian pengen tahu nilai UTS siapa sih yang belum diinput gitu loh. Nah, karena ini nilai UTS-nya ada semua, berarti no row select. Jadi biasanya sih kan kita kalau buat table not null ya, cobain deh, jangan pakai not null terus datanya nggak usah diisi, harus pakai operator pembanding ini, work gak gitu. Nah, selanjutnya ada operator pembanding. Jadi misalkan select nama nilai UTS from nilai where nilai UTS between 7 dan 9. Jadi nilai UTS yang berada di antara 7 dan 9 gitu. Selanjutnya ada operator like. Nah, operator like ini saya kasih 2 contoh. Nah, yang pertama menampilkan npm nama dari tabel nilai yang dimana huruf depannya diawali dengan karakter L. Jadi operator persen itu mewakili nilai berapapun panjangnya. Jadi ini cari data yang namanya diawali dengan karakter L. Nah, untuk contoh kedua itu ada underscore. Nah, underscore itu untuk mewakili karakter tunggal. Nah, maksudnya gimana? Untuk contoh 2, menampilkan npm sama dari tabel nilai yang karakter keduanya adalah huruf A. Tuh. Jadi ini tuh mewakili karakter tunggal. Tadi kan underscore, berarti karakter pertamanya nggak dicari. Nah, yang kedua ini berarti A. Jadi kita cari yang huruf keduanya A itu apa gitu. Oke, sekali lagi mohon dikoreksi kalau salah. Selanjutnya ada operator logika. Nah, operator logika ini kalau n itu berarti harus true ya biar tampil ya. Jadi cari data yang memenuhi kondisi pertama dan kondisi kedua. Di sini kan yang kondisi pertamanya itu ada yang namanya inisial R dan nilai UTS-nya sekian gitu. Nah, kalau OR itu bisa. Jadi kita nampilin nama yang huruf depannya L dan atau bukan dan maksudnya atau nilai UTS yang 9,4. Jadi pas ditampilin itu ya data-data yang punya inisialnya L dan nilai UTS-nya itu adalah 9,4 tuh. Nah, selanjutnya ada order by. Nah, order by ini buat ngurutin. Tinggal select npm nama nilai UTS from nilai order by nilai UTS. Nah, kalau kalian nulis order by aja atau default tanpa ditambahin apapun belakangnya, itu dia akan ascending dari kecil terbesar. Tapi bisa kalian tambahin descending dan itu akan ambilin data dari besar ke terkecil. Nah,
Selanjutnya ada group by. Nah, jadi group by ini ada average, AVG, count, max, min, dan sum. Nah, AVG itu kan buat nilai rata-rata, count itu menghitung jumlah, max nilai terbesar, min nilai terkecil, sum menjumlahkan semuanya. Tapi di sini maaf saya cuma ngasih contoh satu, count. Nah, jadi maksud dari sintaks ini adalah menampilkan data yang berdasarkan count NPM. Maksudnya itu menghitung ada berapa sih jumlah NPM di dalam table ini gitu loh. Nah, kenapa NPM? Soalnya NPM itu kan unik gitu ya, primary key. Jadi nggak bakal ada duplicate gitu. Jadi semuanya bakal terhitung. Nah, where kelas 4K24. Jadi artinya kita pengen tahu berapa jumlah siswa yang ada di 4K24. Nah, di grup by kelas. Jadi kelihatan jumlah siswa totalnya ada 6 yang mempunyai kelas 4K24. Oke. Hari ini sampai segitu aja. Terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.